Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk dalam bab yang kelima yang beliau sebutkan dalam kitab Thaharah, bab al-ghuslu minal janabah, bab mandi junub. Iya, bab mandi junub. Di bab ini beliau akan sebutkan hukum seputar mandi junub, apakah terkait dengan cara mandi junub atau sebab yang mewajibkan kita mandi junub, atau sebab yang mewajibkan kita mandi junub. Di awal-awal beliau akan sebutkan yang terkait dengan cara mandi junub dulu, baru nanti beliau tutup dengan pembahasan sebab disyariatkannya mandi junub. Apa-apa yang mewajibkan kita mandi junub. Kata beliau di hadits yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu. Fadhahabtu faktasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Faqala subhanallah innal mu'min la yanjus. Ini hadits yang pertama. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpainya di sebagian jalan Madinah dalam keadaan Abu Hurairah junub. Maka kata Abu Hurairah, fan khonastu. Khonas ada di ayat An-Nas kan? Itu khonas itu hilang dengan seketika. Maka saya langsung menghilang. Jadi Nabi menjumpainya di jalan, langsung dia pergi menghilang tanpa disadari. Itu khonas. Iya. Fadhahabtu faktasaltu. Saya pergi, saya mandi. Sumaji itu kemudian saya datang. Faqal. Maka kata Nabi SAW, Aina kunta ya Aba Hurairah? Dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Karena tiba-tiba menghilang. Iya, Nabi tidak tahu, dia tidak minta izin untuk menghindar. Langsung ditanya. Qal kuntu junuban. Dia bilang, saya junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Saya tidak senang untuk duduk bersamamu dalam keadaan tidak dalam keadaan taharah. Faqala, maka kata Nabi, subhanallah innal mu'min la yanjus. Subhanallah, seorang mukmin itu tidak najis. Fikih besar dari hadits ini, junub tidak membuat badan kita najis. Dipahami ini? Junub tidak membuat badan kita najis. Sebagaimana orang yang haid perempuan, badannya tidak najis. Yang najis darahnya. Dipahami ini? Badannya tidak najis. Jelas kan? Boleh dia keluar ke pasar, keluar ke jalan, bergaul. Boleh. Walaupun dia belum mandi junub. Dibolehkan. Dipahami ya? Ini
kandungan hadits ini. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dia junub terus dia pergi mandi. Berarti junub mewajibkan apa? Mandi. Itu fikih kedua dan ini pembahasan kita. Junub mewajibkan mandi. Apakah nanti junub karena mendatangi istri atau junub karena mimpi? Akan datang nanti hadisnya. Akan datang nanti hadisnya. Intinya di hadis ini junub mewajibkan mandi. Junub mewajibkan mandi. Iya, ini kandungan yang kedua. Kemudian hadis berikutnya. Juga ada tadi itu faedah yang di luar dari pembahasan kita. Di sini kalau takjub sunnah mengucapkan subhanallah. Kalau kita merasa takjub terhadap sesuatu, kita ucapkan apa? Subhanallah. Paham kan? Itu sunnahnya pace. Jangan mamai. Nah, sunnah kita ucapkan apa? Subhanallah. Paham saudara? Iya, itu sunnahnya. Jadi kebiasaan itu diganti. Menjadi subhanallah. Tadinya mamai. Menjadi subhanallah. Nah, alhamdulillah. Ini sunnah lain. Ketika kita takjub. Tapi kita tidak sebutkan fikih itu tadi. Karena tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini sudah cara mandi. Untuk menjelaskan cara mandi. Beliau akan sebutkan 2 cara mandi junub. Dan ini yang disebut dengan cara mandi sempurna. Ini yang disebut dengan cara mandi sempurna. Karena cara mandi junub itu para ulama rahimahullahu ta'ala ya menjelaskan ada 2 cara. Iya, ada 2 cara. Ada cara sempurna dan ada cara cukup. Ya, ada cara sempurna dan ada cara cukup. Yang akan beliau sebutkan di sini adalah cara sempurna. Adalah cara apa? Sempurna. Kita lihat apa yang beliau sebutkan. Baru nanti kita akan juga sebutkan mandi cukup. Kita juga akan sebutkan terkait dengan mandi cukup yang sah. Hal tersebut sebagai mandi junub. Ya. Tapi tidak sesempurna apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah thumma yaghtasilu thumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat thumma ghassala sa'iru jasadi wa qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid naktarifu minhu jami'an. Ini untuk menjelaskan kenapa beliau lihat Nabi mandi. Karena mereka mandi bersama. Iya. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila beliau mandi junub, maka yang pertama sekali beliau lakukan adalah mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu sholat. Jadi cuci tangan. Ya. Dan berwudu seperti wudu sholat. Paham kan? Maksudnya tangan kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, cuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Itu maksudnya wudu sholat. Setelah itu selesai, yarhamukallah.
Tsumma yaktasilu. Kemudian belum memulai mandi. Apa hal yang pertama setelah belum memulai mandi setelah wudhu sempurna? Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rah. Kemudian belum menyela-nyelai dengan kedua tangannya rambutnya. Artinya belum basahi tangannya, ambil air dan rambut dihelai begini, disela-sela. Sampai kapan? Sampai kalau belum menyangka bahwasannya kulitnya sudah basah, kulit kepalanya sudah basah, maka belum menyiram di atas kepalanya 3 kali. Setelah itu belum menyiram seluruh badannya. Selesai. Ini cara mandi Aisyah disebut. Cara mandi dinukil oleh Aisyah. Jadi wudhu sempurna, cuci telapak tangan, wudhu sempurna, menyelai kepala. Setelah itu siram kepala 3 kali. Setelah itu siram seluruh badan. Sudah selesai mandi junub. Masalah sampo, sabun itu kan tambahan dalam mandi. Dengan ini tanpa sampo, tanpa sabun itu sudah selesai mandi junub. Dipahami kan? Ini sudah selesai mandi junub. Dan Aisyah mengatakan, saya mandi bersama Rasulullah SAW dari 1 ember. Kami menciduk air berdua. Masya Allah. Ini faedah lain. Pertama, boleh mandi bersama. Tapi istri. Jangan sampai sebentar Sapri pergi mandi sama ikhwan. Bukan. Ini mandi bersama maksudnya ini dengan istrinya. Dengan istrinya. Pak Ahmad. Dia bilang, wah mau tong. Iya. Ini boleh mandi bersama. Karena suami istri kan boleh melihat satu dengan yang lainnya. Suami istri boleh melihat satu dengan yang lainnya. Paham Sapri? Alhamdulillah. Iya. Ini yang disebutkan. Yang diingat jangan mandi bersamanya. Yang diingat cara mandinya. Paham kan? Cara mandinya. Alhamdulillah. Cara mandi kedua. An Maimunah. Ini dikenal dengan cara mandi Maimunah. Istri Nabi juga Muhammad SAW. An Maimunah bintil Harith. Zaujin Nabi SAW. Dari Maimunah bintil Harith, istri Nabi SAW. Annaha qalat. Bahasanya beliau berkata. Wada'tu li Rasulillah SAW. Wadu al-janabah. Wadu ya bukan wudu. Kalau wudu berwudu. Wadu air. Paham ini? Bermakna air. Wada'tu li Rasulillah SAW. Wadu al-janabah. Air untuk mandi junub. Jadi beliau bilang. Saya menyiapkan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi junub. Ini sunnah yang lain lagi. Sunnah istri menyiapkan air mandi suaminya. Masya Allah. Indahnya ini kehidupan ya. Sapri ya. Alhamdulillah. Iya. Terus. Fa'akfa'a. Sekarang Nabi mulai. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrotain au thalatha. Maka belum mengambil air dengan telapak tangannya dan menuangkannya di telapak kirinya. 2 kali atau 3 kali. Artinya belum ambil ciduknya dengan kanan. Kemudian ke kiri. Mencuci telapak tangan. Dia belum ambilnya bukan dengan timba. Tapi dengan telapak tangan. Dari ember. Ambil dengan telapak tangan kanan. Siram ke kiri. Mencuci telapak tangan. 2 kali atau 3 kali. Setelah itu. Tsumma ghassala farjah. Kemudian belum mencuci kelaminnya. Kan namanya orang junub. Ya ada sesuatu yang keluar kan. Paham ini ada sesuatu yang keluar. Maka belum mencuci kemaluannya. Setelah itu. Tsumma doroba yadahu bil ard awil haid marrotain aw thalatha. Kemudian belum pukulkan tangannya itu setelah mencuci kelamin. Memukulkan tangannya ke lantai atau ke tembok. Untuk apa?
untuk membersihkan tangannya. Sebetulnya ada tadi yang melengket najis atau sesuatu. Belum pukulkan karena lantainya tanah. Temboknya tanah. Sekarang tidak sunnah itu. Karena kalau kita pukul ke tembok, temboknya JF keramik. Kan tidak bersih. Jadi sunnahnya ini dicuci dengan sabun. Paham? Karena tanah. Kan sabun bisa menggantikan tanah kalau tidak ada tanah. Kalau tidak ada tanah. Dipahami ya? Dicuci kembali tangannya setelah mencuci kemaluannya. Setelah itu. Thumma tamat 2 kali atau 3 kali. Thumma tamat madwastan syako. Baru mulai langsung berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi jangan habis mencuci kemaluan langsung kumur-kumur. Cuci dulu tangannya lagi. Paham ya? Cuci dulu tangannya lagi. Baru setelah itu mulai berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Wa ghasala wajahu wa dhira'i. Dan mencuci wajah. Setelah berkumur-kumur cuci wajah dan cuci tangan sampai ke siku. Setelah itu perhatikan ini bedanya. Kalau hadits Aisyah kan wudhu langsung. Sampai tangan, sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Ini beda. Jadi cuci tangan setelah mencuci kemaluan. Setelah itu kumur-kumur masuk air ke hidung. Cuci wajah, kemudian cuci tangan sampai ke siku. Setelah itu, thumma afadu ala ra'sihil ma. Langsung siram kepala. Jadi tidak usap kepala. Habis cuci tangan, langsung siram kepala. Tidak ada menyelai-nyelai kepala. Langsung siram kepala. Thumma ghasala sa'iri jasadi. Kemudian menyiram seluruh badan. Siram kepala, siram seluruh badan. Setelah itu kan sudah anggap selesai. Thumma tanaha faghasala rijlaihi. Kemudian belum mundur sedikit atau maju sedikit atau bergeser sedikit. Maka belum mencuci kakinya. Jadi cuci kaki di akhir, kepala tidak diusap, langsung siram. Cuci kaki di akhir. Dipahami ini? Cuci kaki di akhir, mandi. Ini mandi sempurna juga. Mandinya Maimunah. Dipahami ini? Sudah selesai. Fa'ataituhu bihirqah. Saya memberikan kepada Nabi handuk. Falam yuridha. Tapi Nabi tidak menginginkannya. Nabi tidak pakai handuk. Dalam lafaz ini, para ulama mengatakan berarti makruh pakai handuk. Karena Nabi tidak pakai. Paham ini kan? Kan Maimunah memberikan handuk, tapi Nabi tidak pakai handuk. Tapi mayoritas malah berkata sebaliknya. Ini dikatakan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maimunah siapkan, itu biasanya Nabi pakai handuk. Ini malah menunjukkan bolehnya pakai handuk. Hanya saja saat itu Nabi lagi tidak mau memakainya. Karena tidak memakai handuk, tidak melap, wudhu, mandi, junub, itu keutamaan. Dosa akan keluar bersama akhir tetesan dari air wudhu atau air mandi. Paham kan? Tapi boleh pakai handuk. Boleh pakai handuk. Jelas kan? Ini haditsnya. Faja'ala yanfudul ma biyadih. Maka apa yang beliau lakukan? Maka beliau menjatuhkan air itu dengan tangannya. Melap air itu dengan tangannya. Kan air melengket. Maka beliau menghilangkannya dengan tangannya. Tidak pakai handuk. Ini cara mandi kedua. Cara mandi ketiga. Ini mandi cukup. Ini disebut dengan mandi cukup. Cara mandi ketiga. Iya. Dinukil oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada Nabi, inni asyaddu mro'atin asyaddu dhofri ra'sin. Saya ya Rasulullah, saya adalah orang yang paling lebat rambutnya. Orang yang paling lebat rambutnya. Apa angkuduha li ghuslil janabah? Apakah saya harus melepaskan kepangannya, ikatan rambutku kalau saya mandi junub? Kan perempuan boleh rambutnya tetap terikat saat dia mandi junub. Tapi dia ini masalahnya, apakah saya lepas karena saya rambutnya lebat?
Apakah saya lepas kalau mandi junub? Ikatannya? Kata Nabi, innama yakfiki antahti ala ro'siki salasa hatayat fatathurin. Sungguh tiada lain. Cukup bagimu untuk langsung menyiram di atas kepalamu 3 kali maka kamu telah suci. Ini mandi cukup. Langsung siram. Tidak ada wudhu. Langsung siram. Maka suci. Tah mandi cukup? Paham ya? Iya. Misalnya kita junub. Iya, kita junub. Lagi malas mandi. Lagi malas mandi bersih. Mandi pakai sabun, sampo. Langsung masuk kamar mandi. Siram langsung. Selesai. Langsung keluar kembali. Dipahami kan? Ini mandi cukup. 3 ini semuanya boleh dilakukan. Semuanya boleh dilakukan. Tentunya jangan lupa dengan niat mandi junub. Karena amalan tentunya tidak sah kalau tidak ada niatnya. Jelas kan? Ini 3 ini. Jelas ini ya? Jelas ini? Oke, baik. Kemudian hadits berikutnya kita ambil besok. Insya Allah. Iya. Sisa beberapa hadits terkait dengan sebab kapan kita mandi junub. Beliau akan sebutkan 2 sebab besok insya Allah. Pertama karena mimpi basah. Yang kedua karena mendatangi istri. Insya Allah besok. Insya Allah. Kita akan selesaikan bab itu besok insya Allah. Bab junub. Silakan Kunawe.